Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi ya. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Apa kabar kalian? Saya harap kalian sehat-sehat semua ya, dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun. Hari ini kita pertemuan kedua ya, pertemuan kedua. Topik hari ini mengenai filter water ya, filter water atau air bersih ya. Boleh saya menyapa dengan bahasa Palembang ya? Biar kita salah satu program pertukaran mahasiswa merdeka ini kan kita mengenal budaya ya. Budaya salah satunya mungkin kalian bisa mengenal bahasa saya ya, seperti itu ya. Nanti saya akan dalam tugas seperti itu nanti ya. Saya akan memberikan tugas kalian di antar provinsi yang berbeda nanti ya. Biar kalian bisa sharing ya, sharing bagaimana minimal bahasa atau makanan ya. Kalau dosennya sama ya sebenarnya. Kalian juga punya dosen yang mengajar sistem utilitas ya. Tetapi kalau keanekaragaman cara mengajarnya, kemudian bagaimana kondisi pabrik di Palembang atau di Sumatera Selatan ya, mungkin kalian belum banyak tahu ya. Nah, untuk itulah ya program ini salah satunya diluncurkan oleh Kemendikbud ya, Kemendikbud Ristek Dikti ya, itu sebagai salah satu tujuannya untuk kebenekaan kita ya, mengenal kebenekaan kita. Jadi kalau saya bilang apa kabarnya, berarti baik-baik ya. Apa kabarnya kalian galau-galau? Nah, apa itu maksudnya? Apa kabar kalian galau-galau? Mudah-mudahan baik-baik galau. Artinya apa kabar kalian semuanya? Semuanya baik-baik semua. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau apa kabarnya? Baik-baik. Nah, itu ya, baik-baik. Hampir sama sih bahasanya tapi ya. Tapi kalau orang Palembang ini banyak OO-nya ya. OO-nya seperti itu ya. Apa kabar? Apa kabarnya kalian? Apa kabarnya kalian semua? Nah, itu ya. Baik-baik. Jadi OO-nya ya. Baik-baik ya seperti itu ya. Jadi kalau wong Palembang ini salah satu budayanya ya, salah satu kebiasaannya itu menghirup cuka ya. Cuka tahu cuka? Cuko, kalau Palembang ngomong cuko, cuko dak pecuko tengah dua, ada bahasa anak dari sini ya. Di Palembang ini cuko dak pecuko tengah dua katanya. Jadi pakai kuah cuka, pempek tahu pempek? Pempek tahu ya, pempek itu makanan khas Palembang ya. Jadi mungkin kalau di Kalimantan apa? Kalau di Kalimantan Timur makanan khasnya? Ada makanan khas nggak di Kalimantan Timur? Banyak, Pak. Banyak ya, apa yang kira-kira? Saya nggak kurang paham juga ya. Kemplang. Kemplang? Kemplang. Kalau kemplang ya? Amplang, Pak. Oh, amplang. Amplang, Pak. Oh, amplang ya. Apa itu amplang? Kalau kami ada namanya kemplang ya. Kemplang. Kemplang kalau kami kemplang itu kayak kerupuk, kemplang namanya. Ya. Jadi sehubungan dengan makan tadi, orang Palembang itu sudah biasa menghirup cuka ya, asam ya. Cuka itu asam sifatnya. Makanya setiap pagi orang Palembang itu dibiasakan menghirup cuka ya. Jadi cuka itu sifatnya asam kan, seperti air jeruk ya, air jeruk nipis itu ya. Tapi ternyata nggak apa-apa ya, apa karena ini ya. Maksud saya karena sudah biasa menghirup cuka, jadi perutnya sudah terbiasa ya dengan kondisi asam ya. Seperti itu ya. Mungkin kalian kalau nggak biasa perih ya, kalau sudah menghirup cuka itu ya. Nah seperti itu ya. Nanti mungkin kalau di Jawa banyak ya. Kalau seperti di UNES ini ada ya? Yang di UNES ada ya? Yang UNES siapa? Saya dari UNES, Pak. UNES gimana? UNES ada makanannya apa? Makanan ini sop ya? Hah? Dari Semarang, Pak. Semarang ya? Apa makanan Semarang? Kalau Semarang tuh biasanya lumpia. Oh, lumpia kayak Jogja ya? Jogja juga ya? Jogja kan kalau oleh-olehnya suka dibawain lumpia ya, gudeg ya, selain gudeg ya. Nanya dari Aceh, dari Aceh siapa? Dari Aceh. Saya nggak bawa absen ini ya.
Tapi itulah ya. Sebenarnya masing-masing kita punya apa namanya, punya kebiasaan berbeda-beda ya. Maksud saya seperti rutinitas ya. Tapi kalau orang Melayu ini biasanya makan nasi ya, atau orang Indonesia ini pagi-pagi makan nasi kebiasaannya. Seperti itu ya, Pak. Ada yang mau cerita kira-kira tentang apa namanya, kebiasaan di daerahnya? Sebelum kita mulai perkuliahan ini, biar agak rileks ya kuliahnya ya. Jadi apa namanya, perkuliahan ini memang intinya itu sistem utilitas ya, tapi tadi ya, kalau bisa kita sambil tahu juga ya kebiasaan di daerahnya atau gimana ya. Kalau kuliahnya saya rasa mungkin sama ya, seperti ini juga ya. Kalau di kelas ada papan tulis ya, kemudian diskusi ya, seperti itu ya, presentasi ya, seperti itu sama ya. Tapi kalau kebudayaan itu beda-beda ya. Masing-masing kita mempunyai budaya yang berbeda, walaupun kita Indonesia ya, kebinekaan kita itu apa namanya, bermacam-macam ya. Ini yang hadir sudah 13 ya. Mungkin bisa dipanggil kawan-kawannya ya, yang belum bergabung ya di grup. Saya lupa ininya apa namanya, mengumumkan di grup. Bisa dijabri kawan-kawannya mungkin belum bergabung. Oke ya, ada yang pulang vaksin ya. Sudah vaksin semua ini? Sudah vaksin semua? Sudah ya. Kalau di PGR ini ada ada kegiatan vaksin ya. Jadi kerjasama dengan apa namanya, kepolisian ya, Polresta, untuk melakukan vaksin ya, vaksin secara gratis ya, selama 2 hari, hari ini sama kemarin ya. Kalau saya besok rencana mau vaksin. Oke. Jadi mudah-mudahan usaha itu ya, dengan vaksin apa ya, herd immunity ya, kita ini mau mencapai herd immunity itu ya, supaya paling enggak kalau terserang corona itu minimal ya yang enggak ini ya, enggak terlalu parah ya. Mudah-mudahan kita terjauh lah ya, terjauh dari corona, walaupun kena corona tidak yang parah-parah amat ya, sampai paru-paru kita terinfeksi ya. Oke, kalau tidak ada yang mau apa namanya, bercerita tentang daerahnya, boleh ya nanti ya. Kalau kita mulai awal perkuliahan, boleh mau ini ya, cerita-cerita ya. Pak, saya mau cerita Pak, nggak apa-apa ya. Saya mau cerita sedikit Pak mengenai daerah saya Pak, nggak apa-apa ya. Itu memang apa namanya, salah satu tujuan dari program pertukaran mahasiswa ini ya. Mahasiswa Merdeka ini, kita mengenal salah satunya budaya masing-masing kita ya. Oke, kita mulai saja ya. Saya janji hari ini untuk apa namanya, menjelaskan apa namanya, salah satu sistem utilitas yang ada di pabrik ya, yaitu kesediaan atau supply dari air bersih ya. Jadi salah satu apa namanya, yang wajib ada di pabrik itu adalah supply air ya. Jadi air ini nanti banyak kegunaannya ya, bukan saja untuk keperluan domestik, terutama untuk prosesnya ya. Jadi di proses itu air itu sangat yang utama ya, terutama untuk pendinginan ya, untuk pencampuran, kemudian untuk pembuatan steam ya, itu bisa apa namanya, dari air ini aja ya suplainya ya. Jadi salah satu persyaratan untuk mendirikan pabrik ya, itu harus apa namanya, harus dekat dengan sumber air ya. Nah, jadi topik kita hari ini itu water treatment process filter water ya. Jadi proses pengolahan air bersih ya. Jadi water treatment WTP ya. Jadi sering kalau di pabrik itu sering dinamakan WTP ya, water treatment process atau IPA ya, instalasi pengolahan air. Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu air baku ya. Suara saya kedengaran nggak ya? Terdengar, Pak. Masih bilang kalau nggak kedengeran boleh di ini ya. Jadi salah satunya kita harus tahu dulu air baku ya. Nah, air baku ini apa air baku? Air baku atau raw water ya. Jadi sumber ya. Jadi air baku ini merupakan sumber air.
Jadi kita harus tetapkan dulu kalau mau mendirikan pabrik itu kita harus tahu sumber airnya, ya. Kenapa rata-rata di apa namanya pabrik itu di dekat sungai, ya, atau di dekat danau, ataupun di mungkin seperti pabrik kelapa sawit, ya, mereka membuat danau dulu, ya, karena pabrik kelapa sawit itu kan dalam kebun, ya, atau juga menggunakan air pegunungan dia, ya. Selalu apa namanya pabrik itu atau pabrik kimia itu selalu mengutamakan apa namanya harus dekat dengan sumber air, ya. Jadi air baku itu air yang menjadi bahan baku utama air olahan untuk kegunaan tertentu, ya. Masuk kegunaan tertentu ini itu macam-macam tadi, ya. Bisa untuk keperluan domestik, ya. Untuk apa namanya air minum misalkan, ya, air hidran, ya. Air apa namanya pencucian bisa, ya, dan lain-lain, ya. Itu sudah diatur dalam PP nomor 16 tahun 2005, ya. Memang air baku ini kebanyakan untuk air minum, ya, tapi kalau untuk air apa namanya air industri itu kegunaannya biasanya digunakan untuk air pendingin, air untuk air apa namanya pembuatan steam, ya, ataupun air hidran, ya, untuk keranan untuk pemadam kebakaran, ya. Ini dalam PP nomor 16 tahun 2005 tentang sistem penyediaan air itu air minum, air baku, air minum dapat dari sumbernya dari air permukaan, ya. Cekungan air tanah, jadi air permukaan nanti saya akan jelaskan siklus terjadinya air itu bagaimana, ya. Atau air hujan memenuhi baku mutu tertentu, ya. Jadi baku mutu tertentu ini air itu harus memenuhi standar yang ditetapkan, ya. Nanti berdasarkan apa, ya? Apakah berdasarkan kementerian atau SNI ataupun standar-standar yang lainnya, ya. Nah, sumber air itu adalah wadah badan air, ya. Di mana biasanya palung, ya, kalau untuk apa namanya tempat wadah itu biasanya bentuknya seperti palung, ya, sungai, danau, waduk, ya, ataupun apa namanya dana buatan, ya, sumur, ya. Nah, sumur ini ada sumur apa namanya sumur bor biasanya digunakan untuk proses, ya, atau untuk air apa namanya pabrik, ya. Nah, ini saya gambarkan, ya. Nah, seperti ini, ya. Ini sumber-sumber air yang ada di Sumatera Selatan, ya. Jadi Pusri itu ini pabrik Pusri, ya. Ini apa namanya heritage, ya. Ini Jembatan Ampera, ya. Jembatan Ampera ini salah satu kebanggaan masyarakat Palembang, ya. Jadi di bawah jembatan itu mengalir Sungai Musi, ya, membelah dua daerah, ya. Jadi ada seberang hilir dan seberang hulu, ya. Pabrik Pusri itu berada di seberang hilir. Nah, di sini, ya. Jadi pabrik Pusri itu berdekatan dengan badan Sungai Musi, ya. Nah, kalau dulu itu sepi di sini, ya. Masih belum banyak masyarakat yang ada di situ, ya. Jadi kalau dilihat kelayakannya PT Pusri itu nggak layak sebenarnya, ya. Karena di kiri kanannya itu semuanya pemukiman, ya. Padahal syarat dari pendirian pabrik itu harus jauh dari pemukiman, ya. Kenapa? Karena memang duluan pabrik itu baru masyarakat berdatangan, ya. Nah, seperti itu kondisinya, ya, kalau di PT Pusri, ya. Jadi sebelah hilir ini ada pabrik PT Pusri, ya. Ada juga pabrik karet di sini, ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada PT Pertamina, ya. Pusri sebelah kiri, di sebelah hilir, Pertamina di seberang hulu, ya. Jadi Palembang itu atau ibu kota dari Sumatera Selatan itu dibelah oleh Sungai Musi, ya. Sungai Musi ya. Jadi yang di hilir itu PT Pusri, ya, yang di sebelah hulu itu Pertamina, ya. UP3, ya. Jadi unit operasi 3 di Sumatera Selatan. Nah, kemudian itu salah satunya sumbernya sungai, ya. Jadi sungainya kelihatan itu warnanya coklat, ya. Coklat kayaknya ini yang di apa namanya hulunya, ya, mungkin terjadi hujan, ya. Nah, nanti kita jelaskan kenapa kok air apa namanya proses penguapan itu kan air tok, ya. Air tok tiba-tiba kok bisa banyak impuritisnya, ya. Seperti itu, ya. Nah, ini kemudian ada danau, ya. Ini salah satu danau yang terkenal di Sumatera Selatan, ya. Danau Ranau namanya, ya. Nah, ini bukan sumber juga, sumber air apa namanya yang bisa digunakan untuk air proses atau air produksi, ya. Kemudian sumur bor. Nah, sumur bor, ya. Jadi kalau sumur bor, ya, itu biasanya kalau dapat sumbernya yang baik, ya, itu tidak perlu lagi treatment mempergunakan koagulasi flokulasi nantinya, ya.
Misalnya karena sumur bor ini kita sama seperti mencari titik minyak deh ya. Dia ada titik ini apa namanya titik aquifer-nya ya menggunakan ya. Jadi di mana titik air itu di dalam apa namanya di bawah permukaan tanah ini ada semacam sungai nantinya ya. Jadi sumur bor itu bisa kedalamannya sampai 100 meter ya. Tetapi kalau dia dapat sumber air, airnya itu tidak akan habis ya. Tidak akan habis. Jadi sumbernya itu apa namanya seperti sungai di bawahnya itu ya. Nah, seperti itu cekungan, ada cekungan ya. Kemudian ada waduk ya. Nah, ini waduk buatan yang berada di apa namanya stadion kebanggaan kami ya, Gelora Sriwijaya ya. Tempat Sedia FC ya, kalau yang senang apa namanya bola ya. Ini sering dilakukan untuk event-event ya. Nah, ini merupakan sumber juga, sumber air juga ya yang berasal dari dana buatan ya. Kalau di Palembang ini kecenderungan airnya itu bersifat asam ya. Karena apa? Karena tekstur dari kontur dari tanah ataupun daerah Sumatera Selatan ini rawa-rawa ya. Rawa-rawa yang cenderung banyak apa namanya getah-getah tanaman ya yang menyebabkan air menjadi asam ya. Kemudian air hujan. Nah, ini kondisi Palembang kalau hujan seperti ini ya. Sering terjadi banjir ya. Nah, itu mungkin sama ya, ada juga di daerah kalian mungkin ada di daerah tertentu yang kalau apa namanya sistem drainasenya kurang ini atau juga karena faktor sungainya ya, karena kami memang dekat dengan ini ya. Dekat dengan badan sungai ya. Kalau terjadi misalkan sungainya sedang dalam keadaan pasang ya, itu airnya akan sejajar dengan badan sungai nantinya ya. Makanya itu tadi ya apa namanya sering terjadi banjir di Palembang itu ya. Tapi enggak terlalu ini banjirnya ya, yang sedang-sedang saja, enggak sampai apa namanya atapnya sampai tenggelam ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian mata air ya, ini salah satu ini semuanya yang saya displaykan ini merupakan apa namanya sumber air yang berada di Sumatera Selatan ya. Nah, ini mata air ini kalau lihat apa namanya kontur ya geografis dari Sumatera Selatan ini ya. Kalau di Palembang itu cenderung dia ke arah pantai ya. Jadi kalau ke arah ke apa ya ke utara ya. Jadi ke arah mungkin ke arah ke Aceh ya, ke arah ke Jambi itu dia mulai daerahnya pergunungan ya. Makanya ada mata air ya. Jadi ada pegunungan barisan ya namanya. Oke, itu sumber air yang bisa kita gunakan sebagai air proses ya. Nah, apakah sumber air ini langsung bisa layak digunakan dalam proses ya? Jadi ya yang tadi ya, yang saya jelaskan tadi, jadi dalam pabrik kimia air filter water itu digunakan sebagai air domestik ya, keperluan pabrik, perumahan ya, kemudian air proses ya, air umpan softening, the main plant ya, kemudian air cooling water, boiler feed water ya, kemudian pelarut ya, biasanya untuk melarutkan pada absorben ya. Nah ini siklus dari air baku ya. Jadi sebenarnya air itu tidak pernah kurang ya. Jadi sebenarnya segitu-gitu aja air itu ya kalau dihitung ya neraca masanya ya. Jadi sebenarnya seperti ini ya. Kalau kita lihat dari siklus air baku atau hidrologinya ya. Jadi asal mulanya itu air itu mengalami evaporasi ya. Ada air yang ada di permukaan itu mengalami evaporasi. Ya. Evaporasi akibat apa? Akibat panas ya. Itu namanya evaporasi kalau air permukaan. Tapi kalau yang berasal dari misalkan dari tanaman atau apa itu namakan transpirasi ya. Jadi air itu menguap ya. Menguap, kemudian ya karena ada panas ya, dia akan mengalami kondensasi ya dan presipitasi ya. Jatuh ya, airnya jatuh lagi ya dari jadi siklusnya itu dari air permukaan dari sungai, dari danau ya, dia ke gunung ya. Ke gunung mengalir ya. Nah, dia apa namanya? Dalam perjalanan itu kan ada mengalami infiltrasi ya. Jadi ada yang ke air tanah, ada yang ke air permukaan ya. Macam-macam ya. Dia tersebar terdistribusi ya. Nah, dalam perjalanannya itu ya, perjalanan untuk menuju ke permukaan lagi ya. Jadi yang saya jelaskan tadi kan rata-rata air permukaan kecuali air sumur bor tadi ya. Itu mengalami ya, ada yang mungkin apa namanya terikutnya pasir ya, terikutnya tanah ya. Diakibatkan akan menjadi kotor ya. Mungkin ada kayu rantingnya terikutkan ya. Nah, inilah yang menjadi masalah ya. Jadi air yang menguap itu air murni jadi H2O ya. Logam-logam terlarut juga nggak ada ya. Jadi air yang menguap itu air yang murni ya. Jadi kenapa? Tapi kalau dia sudah jatuh ke atmosfer jatuh ke tanah ya,
dia biasanya seperti akan menyerap debu misalkan, makanya kalau air hujan pertama itu sering kotor ya. Ya. Apakah air hujan itu bisa digunakan sebagai air proses? Ya. Bisa sebenarnya ya. Karena apa? Air murni ya. Jadi untuk air proses itu merupakan air murni ya. Dia air demineral ya. Sama seperti air AC ya. Air AC itu air demineral ya. Ada yang pernah menganalisanya air AC? Ya, air AC kan ada kondensasinya ya. Jadi proses pendinginan ya terjadi kondensasi ya, sama seperti ini juga ya. Jadi air yang ada di di udara ini dikondensasi ya. Makanya sering di bagian pembuangan AC itu ada menetes air ya. Itu air murni itu H2O ya. Jadi sama seperti air demin dia. Ya. Artinya apa? Dia bisa digunakan sebagai proses ya. Sering dibilangkan air hujan ya. Air hujan itu untuk radiator ya. Benar ya. Karena apa? Dia kandungannya air murni ya. Tidak ada air kandungan mineral yang terlarut. Jadi memang air itu kalau di air murni maka ya tidak ada oksigen yang bisa menyebabkan korosi ya, tidak ada mineral-mineral yang bisa menyebabkan deposit ya apabila terjadi panas ya. Maka dia bisa digunakan ya. Tetapi ketika air ini jatuh ke permukaan ya, dia akan kembali ke tanah, kemudian diserap oleh tanaman ya, kemudian ada yang ke permukaan misalnya ke danau ya, ke waduk tadi, ke sungai ya. Itu dalam perjalanannya menuju sungai, waduk itu akan mengalami seperti tadi ya, adanya pasir, adanya tanah liat, adanya ranting-ranting ya, adanya kotor-kotoran ya, apalagi seperti di Palembang ya, dari arah pegunungan ya, kembali ke ya, sungainya itu kan nanti ke laut nanti ya. Nah itu perjalanannya itu dari ya, belum dari limbah-limbah ini rumah tangga ya, rumah tangga, rumah industri. Makanya badan air ataupun raw water itu jadi ini ya, jadi banyak impuritisnya. Nah, jadi karena sebab itulah maka perlu dilakukan itu tadi ya, treatment ya. Jadi air menyerap zat-zat dalam perjalanan daur hidrologi sehingga menyebabkan air tersebut menjadi tidak murni lagi ya. Jadi dari air yang menguap tadi ya, karena dalam perjalanannya ya, dalam siklus hidrologi tadi itu menyebabkan air tidak murni lagi ya. Karena apa? Karena itu tadi bilang tadi ya, sepanjang jalan itu ya ado-ado ya. Ado-ado atau ada-ada saja ya. Ada-ada saja kotoran yang terikutkan ya. Baik itu yang terlarut maupun tidak terlarut ya. Nah, zat-zat itu disebut zat pengotor atau impurities ya. Jadi yang zat-zat yang terikut tadi yang akibat dari siklus hidrologi tadi itu disebut impurities. Nah, impurities inilah ya, itu kita kelompokkan dalam 3 golongan. Yang pertama padatan tersuspensi, ya, kemudian padatan terlarut, dan ada gas yang terlarut. Ya. Nah, seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Ada ya, masih ada ya. Saya nggak kelihatan ini ya. Oke, saya lanjutkan ya. Boleh saya lanjutkan? Saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini komponen zat-zat pengotor dan karakteristiknya ya. Jadi air ya. Kalau dalam penglihatan kita ya atau kasat mata kita itu air dikatakan kotor itu apa? Apa coba? Air yang dikatakan kotor kalau kebanyakan orang mengatakan air kotor itu bagaimana? Air yang keruh. Keruh, oke. Warnanya keruh, Pak. Warnanya enggak Berwarna ya, keruh. Berwarna. Ada kayak endapan di dalamnya gitu, Pak. Ada endapan, kemudian apa lagi? Bau ada bau juga. berbau, Pak. Bau juga ya. Oke ya. Nah, jadi kalau kita ya secara awam seperti itu ya. Wah, kotor airnya, warnanya keruh misalkan butek. Kalau Palembang ngomongin butek ya. Butek itu keruh lah ya, keruh ya. Kata kami di sini butek ya. Nah, kalau jernih ya jernih ya. Jadi ini zat-zat pengotor yang ada dalam air ya. Jadi komponen utamanya itu H2O tadi ya, H2O. Nah, pengotornya itu apa ya?
Jadi yang pertama ini komponen senyawa itu turbidity ya. Turbidity itu adalah kekeruhan ya. Jadi di sini turbidity itu ya, itu air akan menjadi keruh ya. Nah, nanti bagaimana kita mengetahui ya, mengetahui air itu keruh atau tidak keruh ya. Jadi kita bisa lihat ini ya, air yang apa namanya jernih itu masih memiliki kekeruhan ya. Nah, itu kekeruhannya nanti ada apa namanya berapa yang diperbolehkan ya, kekeruhan itu ya. Kemudian akan membentuk deposit pada pipa-pipa dan alat-alat kettle ya. Jadi turbidity itu kalau terlalu banyak akan menjadi keruh ya. Kekeruhan ya, membentuk deposit pada pipa dan alat kettle ini apa namanya akibat dari kekeruhan itu tadi ya. Cara pengolahannya itu dengan cara koagulasi, pengendapan dan filtrasi. Kemudian warna ya. Nah, warna ini itu akan menimbulkan foaming ya, atau buih dalam kettle, dalam boiler ya, kettle itu boiler ya. Kemudian menghambat proses pengendapan pada penghilangan besi dan fosfat. Ya, itu warna ya. Jadi akibat warna yang ditimbulkan itu efeknya terhadap peralatan di proses itu timbulnya foaming ya. Foamingnya apa nanti ya? Foaming itu akan mengganggu ini proses perpindahan nantinya ya, atau juga akan apa namanya menghambat proses pengendapan pada penghilangan besi ya. Cara penghilangannya itu bisa dengan koagulasi, filtrasi, klorinasi, adsorpsi dan karbon aktif ya. Kemudian hardness, ini kesadaran ya. Jadi hardness ini salah satu zat pengotor di dalam air ya. Hardness ya itu zat kandungan logam terlarut. Jadi walaupun airnya jernih ya, itu nggak kelihatan hardness-nya ya. Oh ini hardness adanya. Nah komponen utamanya itu kalsium dan magnesium ya. Ca, Mg ya. Yang dinyatakan dengan CaCO3, banyaknya CaCO3 ya yang ada di dalam air itu ya. Jadi efek yang ditimbulkan karena ada hardness dalam proses itu ya akan membentuk scale. Jadi pernah masak air? Pernah kali ya masak air ya? Masak air biar matang ya? Pernah nggak ngamatin di dasar permukaan apa namanya apa cerek itu cerek ya? Masak airnya pakai apa? Pakai apa namanya itu? Saya nggak paham pula alat-alat rumah tangga itu ya. Cerek aja ya. Cerek kalau lihat dibuka ya, itu ada seperti apa namanya kotoran yang menempel warna putih. Pernah nggak mengamati? Pernah, Pak. Pernah ya. Nah itulah hardness ya. Hardness itu namanya kesadahan ya, atau adanya kandungan kalsium dan magnesium ya. Kalau sedikit dia lunak ya. Lunak ya. Tetapi kalau dia apa namanya menumpuk ya, menumpuk dengan jangka waktu yang lama, dia akan menimbulkan kerak. Ya, bayangkan kerak tahu ya? Kalau kita masak nasi ya, dia berkerak ya. Nah, dia akan di dasar ini ya, dasar wajan ya, wajan apa namanya? Dia keras ya, kerak itu ya. Ya, nah seperti itulah ya. Kalau dia sudah mengeras ya, itu akan menyebabkan masalah dalam pabrik kimia ya, terutama dalam proses penukaran panas ya. Karena apa? Karena biasanya air ini digunakan untuk pertukaran panas, misalnya jadi sebagai cooling ya, pendingin atau juga sebagai pemanas ya, heater ya. Nah itu dalam perjalanannya kalau hardness ini apa namanya lolos ya, itu akan tadi bermasalah ya. Dia akan membentuk scale ya, ataupun kerak pada sistem penukaran panas ataupun pada boiler ya. Kemudian bagaimana cara menghilangkannya? Nah itu nanti ini sebenarnya saya secara ini ya, kenapa impurities dalam air itu harus ini? Sebenarnya ini masuk ke dalam apa namanya materi selanjutnya ya. Tapi saya kasih gambaran skala besar itu ya, bahwa air itu sebenarnya H2O ya, bukan yang lain-lain ini ya, itu turbidity, warna, hardness, alkalinity, asam mineral bebas itu semuanya itu impuritiesnya semua ya dalam proses apa pabrik kimia ya. Jadi memang nggak boleh ya, kecuali dia digunakan untuk keperluan domestik. Makanya saya jelaskan di awal ini ya, biar kalian mindsetnya sama ya seperti saya. Jadi bahwa kalau air proses itu ya, itu hanya mengandung H2O ya, H2O murni saja ya. Tapi apakah bisa seperti itu ya?
Nah, nanti kita akan pelajari ya, kok bisa nggak kita capai ya kondisi itu ya? Bisa nggak kita H2O-nya saja yang kita ini ya? Nah, seperti itu ya. Selanjutnya itu alkalinity ya. Itu kandungannya bikarbonat, karbonat ya, hidroksida sama ya dinyatakan dengan CaCO3 ya. Nah, ini kalau kebanyakan alkalinity ya, itu akan timbulnya fuming juga ya, buih ya, sehingga akan carry over ya. Carry over ini nanti pada boiler, nanti kita belajar boiler ya, dia akan membawa kalau ada silika ya, silika itu akan terbawa oleh ini ya, akibat dari adanya kandungan alkalinity ya. Jadi silika itu sangat berbahaya pada pembangkit atau apa namanya penggerak sudu-sudu ini ya, sudu-sudu turbin ya. Jadi kalau ada silika dia akan menimbulkan vibrasi ya. Makanya jangan sampai alkalinity ini ada. Silika pasti ada ya, silika pasti ada, tetapi dalam jumlah kecil diperbolehkan. Nanti ada range-nya ya. Bikarbonat dan karbonat itu menghasilkan CO2 dalam uap panas ya, sehingga bersifat korosif. Nah, ini dia korosif sangat bahaya ya. Korosif yang diakibatkan CO2 itu akan bersifat bisa lokal dan uniform ya. Jadi lokal bisa di lokalnya saja ya. Tapi kalau uniform, jadi keseluruhan pipa bisa keseluruhan pipa atau keseluruhan peralatan itu bisa mengalami korosif ya. Tapi ada juga yang cuma sifatnya lokal. Jadi lokal fitting korosi jadi ya. Akibat ada karena apa bikarbonat ini, karbonat menghasilkan CO2 ini ya. CO2 merupakan gas asam ya. Jadi gas asam kalau dia sempat lolos ya dalam proses itu dia akan berbahaya ya. Nah, semuanya itu ada apa namanya? Ada cara pengolahannya ya. Jadi dengan pelunakan ya, dengan demineralisasi ya, penambahan asam ya dan lain-lain ya. Yang kelima itu asam mineral bebas ya. Nah, ini biasanya karena ini ya adanya kontaminasi biasanya. Kan di bantaran apa di badan sungai itu perjalanan untuk menuju ke apa namanya pengolahan airnya itu biasanya terkontaminasi misalkan asam sulfat, HCl ya. Kalau di Sumatera Selatan ini ada satu kampung ya, daerah di Tangga Buntung namanya, itu ada pengrajin songket ya. Jadi mereka seringkali ya kedapatan membuang limbah di badan sungai ya. Nah, itu banyak mengandung apa ya? Logam-logam berat ya. Nah, itu berbahaya bagi nantinya untuk apa namanya? Kandungan air ininya ya, air apa namanya? Air rainwaternya ya. Jadi badan sungai itu seringkali dimanfaatkan sebagai ini tadi ya, karena apa tadi ya? Salah satu pendirian pabrik itu di badan sungai ya. Makanya tadi kalau semakin ke hilir ya, semakin kotor ya. Termasuk di apa namanya PT Pusri itu ya, dia hampir menuju laut ya. Jadi PT Pusri, PT Pertamina itu sudah hampir kurang lebih kalau naik speedboat ya, itu kurang lebih 2 jam ke arah ini ya, ke arah laut ya. Nah, itu semakin ke ini semakin kotor ya. Seperti itu ya. Jadi memang ada ekstra petreatmentan ya. Jadi treatment dari pengolahan airnya semakin ini ya, semakin ekstra ya. Oke ya. Kemudian karbon dioksida ya. Karbon dioksida CO2. Nah, saya bilang tadi dia sangat korosif ya. Jadi CO2 ini mungkin dari apa namanya asap kendaraan bermotor ya atau jadi udara ya yang terlarut dalam air ya. Sehingga kalau dia larut tadi ya, dia akan menyebabkan korosi terhadap pipa-pipa ya. Jadi pipa itu sebagian besar itu ada di dalam ini ya, dalam pabrik kimia ya. Jadi untuk transportasi itu pipa semua ya. Pipa-pipa semua ya. Jadi kandungan ini sangat tidak diizinkan ya. Nah, cara pengolahannya bisa dengan aerasi, deaerasi ya, netralisasi alkali ya. Banyak metodenya ya. Kemudian pH. Nah, pH ya. pH kalau terlalu asam, terlalu basa juga nggak bisa ya. Terlalu asam bisa menyebabkan korosi ya. Basa juga bisa korosi ya, jangan salah ya. Sifat basa itu bisa menyebabkan korosif ya. Malah dia korosifnya bisa uniform juga ya. Jadi keseluruhan bisa dikorosifnya. Jadi perubahan pH dipengaruhi oleh keasaman atau kebasahan dalam air. Jadi biasanya itu ada pH yang diperbolehkan ya, 6 sampai 8 misalkan ya. Nah, pH ini bisa dinaikkan, bisa diturunkan ya. Bisa digunakan asam, bisa menggunakan alkali nantinya. Sebaliknya ya. Jadi tergantung dari apa namanya? Karakter dari rainwater ya. Jadi rainwater itu setiap hari berubah ya, makanya perlu dianalisa nanti ya. Jadi dari hulu ke hilir ya, pada saat musim hujan
pada saat kemarau itu semuanya beda semua. Hari per hari, item per item itu parameternya berubah. Ya. Jadi karakteristik untuk air yang mengalir atau air sungai itu memang sangat ini ya dibandingkan dengan air waduk, air danau ya, kecenderungannya dia stabil ya karakternya. Kemudian sulfat ya. Sulfat SO4 2- ya, itu menaikkan kandungan padatan dalam air bereaksi dengan Ca membentuk CaSO4 ya. Sulfat ini bisa dihilangkan dengan cara demineralisasi, destilasi ya. Klorida ya. Kemudian nitral, silika. Nah, silika ini yang paling berbahaya ya pada kalau dia sampai lolos ya. Makanya silika itu 0,01 ppb ya. Diperbolehkan untuk menggerakkan sudut-sudut turbin ya. Jadi air itu akan dilakukan proses demineralisasi ya. Diumpankan sebagai umpan boiler feed water ya, menghasilkan steam. Nah, steam inilah yang akan menggerakkan sudu-sudu turbin. Ya, sudu-sudu itu apa sudu-sudu? Sudu-sudu itu apa ya? Pernah lihat baling-baling? Tahu ya baling-baling ya? Seperti itu ya. Baling-baling ya. Nah, itu digerakkan ya. Diputarkan dengan cara apa? Disemprotkan, diinjeksikan steam tadi ya. Kalau dia mengandung silika, dia akan tadi ya saya bilang ya, dia akan terjadi vibrasi ya. Karena apa? Silika ini akan merusak sudu-sudu nantinya ya. Putaran sudu-sudu itu sendiri ya. Nah, penghilangan secara proses panas dengan garam ya, demineralisasi, kebanyakan menggunakan demineralisasi silika ya. Jadi silika ini merupakan ion bermuatan negatif ya. Kemudian besi. Nah, besi ini seperti saya bilang tadi ya, kalau di Sumatera Selatan ini memang banyak daerahnya itu sumur, terutama sumur ya, itu mengandung besi ya. Besi ya. Kalau dia besi ini sampai lolos, itu tadi sama ya, dia akan menyebabkan kerak ya. Deposit ya, ataupun juga warna ya. Jadi besi itu, zat besi yang terkandung dalam air itu akan merubah warna merah ya, kemerahan kalau dia diendapkan dalam ini ya, dalam suatu wadah ya atau reservoir. Nah, jadi memang sangat tidak baik ya. Kalau untuk skala skala rumah tangga ya, biasanya untuk menghilangkan besi ya, misalkan di sumur kita itu mengandung besi, cukup kita aerasi saja ya. Aerasi itu dengan cara menginjeksikan oksigen ya, atau juga menggunakan kompresor saja cukup ya. Sebelum dia difiltrasi ya, kita injeksikan oksigen ya, biar Fe2 ini berubah menjadi Fe2O3, Fe2O menjadi Fe2O3 yang tidak tidak menyebabkan warna nanti ya. Kemudian mangan ya, mangan banyak ini yang saya ini ya. Mangan sama ya. Kalau dalam air itu mengandung mangan, itu akan menyebabkan terbentuknya deposit ya. Jadi minyak ya, bentuk kerak, lumpur, buih ya, oksigen ya. Nah, oksigen juga nggak boleh ya. Jadi kalau kita perlu oksigen ya, malah ada air oksigen ya. Diinjeksikan oksigen supaya kelarutan oksigen itu bisa kita serap dalam tubuh ya. Ya, supaya dalam darah kita banyak oksigennya. Tapi kalau dalam proses peralatan oksigen itu malah dilarang ya, forbidden ya, dilarang masuk oksigen ya. Ini tadi ya, oksigen ini dia bisa menyebabkan uniform korosi, jadi korosi yang seragam. Dia kalau sempat lolos oksigen ini, jadi jangan salah ya, oksigen itu bisa larut, bisa tetap ada pada temperatur tinggi deh. Jadi kalau kita ini memang semakin temperatur kandungan oksigen semakin rendah ya, seperti itu ya. Tapi kelarutannya masih ada ya. Nah yang sedikit inilah yang bisa bikin menjadi ini ya, bisa bikin menjadi masalah nantinya ya dalam peralatan ya. Nah di awal bisa dilakukan deaerasi ya. Jadi penghilangan oksigen bisa juga ditangkap ya menggunakan oksigen scavenger namanya. Jadi oksigen scavenger ini dia menangkap oksigen yang masih tetap larut ya sepanjang proses ya. Jadi nanti ada istilahnya deaerator namanya. Deaerator itu peralatan ya yang digunakan untuk menangkap oksigen kalau di pabrik nanti ya. Nah, itu biasanya berdampingan dengan ini dia, boiler feed water nantinya ya. Kemudian H2S. Nah, H2S ini baunya seperti telur busuk ya.
dia merupakan zat yang korosif, ya. Cara pengolahannya bisa dengan penukaran kation, ya, anion, atau aerasi atau klorinisasi. Amonia sama, ya. Jadi sering kali, ya, badan sungai itu terkontaminasi amonia, ya. Dari mana? Dari kotoran itu, ya, biasanya. Kotoran, ya, yang menyebabkan adanya kelarutan amonia dalam air, ya, karena memang sifat amonia ini sangat larut dalam air, ya. Cara penghilangannya juga sama seperti menggunakan pertukaran ion, klorinisasi, dan deaerisasi. Conductivity, ya. Nah, conductivity ini juga, ya. Conductivity itu dinyatakan dalam mikromos, conductivity spesifik, ya. Jadi konduktivitas ini daya hantar listriknya, ya. Semakin tinggi itu akan semakin jelek, ya. Kalau sempat lolos, ya, dengan konduktiviti yang tinggi, ya, itu akan menyebabkan air yang ada di boiler feed water akan naik, ya, bukan steamnya yang naik, ya. Ini kan steamnya, uapnya yang naik, ini airnya yang akan naik akibat konduktiviti yang tinggi, ya. Cara penghilangannya dengan demineralisasi ataupun softening, ya. Kemudian padatan terlarut, ya. Padatan terlarut ini menunjukkan jumlah zat terlarut dapat menyebabkan buih juga, ya. Kemudian padatan tersuspensi. Nah, suspensi ini itu dia, kotoran-kotoran tadi, ya, yang bisa kelihatan keruh, ya. Jadi kalau kita lihat air susu, nah suspensi itu, ya. Air susu, air kolam, ya, air kopi, ya, itu seperti suspensi, ya. Kemudian padatan total. Nah, padatan total ini padatan tersuspensi ditambah padatan terlarut. Itu padatan total. Jadi padatan itu bukan ini, ya, bisa yang tadi, ya, yang padatan terlarut tadi, suspensi solid tadi, ya, padatan, ya. Kemudian padatan yang tidak terlarut, ya. Berarti Ca, Mg, SiK itu bukan padatan terlarut, ya. Nah, itulah zat-zat pengotor dan karakteristiknya, ya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Dengan impurities ikutan dari air tadi, ya. Jadi H2O yang kita inginkan itu memiliki banyak impurities, ya. Jadi saking banyaknya ada berapa? 21 yang saya dapatkan ini, ya. 21 impurities yang harus dihilangkan, ya. Supaya bisa menjadi air proses tadi, ya. Jadi luar biasa, ya, kalau mau dipisahkan satu-satu, ya. Tapi nanti kita akan pelajari, ya. Oke. Jadi kalau sudah tahu tadi bagaimana apa yang akan kita lakukan, ya, kita akan langsung ke water treatment process, ya. Jadi proses pengolahan air, ya. Jadi proses pengolahan air ini itu terdapat 3 bangunan konstruksinya, ya. Yang pertama itu intake. Apa itu intake, ya? Kemudian water treatment plant, ya, atau instalasi pengolahan air, kemudian reservoir, ya. Jadi ada 3 bangunan ini kalau dalam penginstalan water treatment process, ya. Intake, ya, kita mulai dari intake. Intake ini itu bangunan pertama itu masuk ke air, ya, atau sumber air, ya. Pada umumnya sumber air itu untuk pengolahan air bersih diambil dari sungai, misalkan, ya. Pada bangunan intake ini terdapat bar screen yang berfungsi untuk menyaring benda-benda yang ikut tergenang dalam air. Jadi air intake ini air yang berasal dari sumber air, ya, misalkan air sungai, ya. Tetapi, ya, bangunan intake ini tersendiri dari water treatment plant, ya. Jadi di situ terdapat bar screen. Bar screen itu alat penyaring kalau ada misalkan kotoran, ya, sampah, mungkin batang-batang kayu, ya. Nah, itu bisa tersaring di sana, ya, tidak terikutkan untuk dijadikan umpan ke water treatment plant, ya. Nah, seperti ini, ya. Ini contoh bangunan intake, ya. Yang pertama nih floating intake. Jadi floating intake ini bar screen-nya, ya. Jadi ketika ini sistemnya mengapung dia, ya. Jadi ketika kan badan sungai itu atau badan danau atau waduk itu bisa pasang surut, ya. Jadi ketika airnya surut, dia akan secara otomatis akan turun ini, ya. Turun ke bawah, ya. Jadi mengikuti ketinggian level badan air, ya. Seperti itu, ya. Jadi dia secara otomatis, ya, naik turun, ya. Seperti ada pelampung, ya. Di sini ada pompa, ya, rumah pompa house, ya. Jadi ini air intake-nya atau raw water-nya itu akan dipompakan ke water treatment plant nantinya, ya. Nah, ini jenis floating intake, ya. Jadi intake itu tempat pertama kali raw water, ya. Raw water dikumpulkan atau dipompakan nantinya, ya. Nah, ini lake intake, ya. Jadi ini sumbernya dari
danau ya. Jadi bisa lihat ya, dari rumah pompanya itu jauh dari water treatment ya, water treatment plant ya. Jadi salah satu kenapa intake ini jauh dari water treatment plant atau dari pemukiman, itu salah satunya untuk menghindari juga ada ininya, ada impurities yang masuk ya. Jadi di sini memang diusahakan biasanya itu tempat pemompaan airnya bagian bawah sekali, input airnya itu di dasar sungai ya. Karena apa? Kalau terjadi pasang surut ya, dia akan tetap mengalir air ya, tidak sampai kehilangan suplai air ya. Nah, seperti ini ya, dia sampai berapa meter ini ya? Sampai ke dasar sungainya ya. Jadi sebelum mencari sumber air ya, sumber air itu biasanya ada survei juga ya, survei untuk menentukan titik di mana dipasang untuk intake ini ya. Jadi biasanya di tengah sungai ya, ada juga tengah sungai ya. Nah, seperti ini ada juga seperti ini ya. Jadi sistemnya ini bertingkat ya. Ada kalau dia prosesnya low water level atau low LW ini ya, dasar sungai, dia akan seperti ini ya, menggunakan ini. Ya, membuka valve, ini ruangan pompa, house pumping ya. Dia akan membuka valve-nya ya, mengisi tempat pompa yang akan dipompakan ke instalasi pengolahan air atau IPA atau juga water treatment plant ya. Nah, ini akan dihisap. Di sini ada juga bar screener ya. Bar screen di sini juga ada bar screen-nya ya. Nah, ini kondisi kalau dia high water level ya, HWL ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau dia waternya tinggi, dia bisa juga ya, sumber airnya lebih banyak ya. Jadi bertingkat seperti ini ya. Bertingkat. Jadi level 1, level 2, level 3 ya. Jadi ketika terjadi pasang surut, tidak akan terjadi ini loss supply air ya. Jadi kalau dia di dasar air ada juga ininya, maka tinggal membuka sistem perpalapan ini ya. Jadi nanti ada sistem instrumennya biasanya ya, untuk secara kerjanya secara otomatis ya. Jadi tidak sampai loss ya. Ketika misalkan air surut pasang tiba-tiba ya, kita harus secara manual, nah repot ya. Jadi semua sistemnya ini semuanya dalam proses otomatis semua ya. Ketika air sungainya turun, jadi low water level LWL itu ya, maka airnya akan mengalir dari bagian bawah ini ya, dari bagian dasar sungai ini ya. Nah, seperti itu ya, dan seterusnya. Kira-kira ada gambaran nggak ya yang saya jelaskan ini? Boleh saya dikomenkan, ada gambaran nggak ya yang saya jelaskan? Atau Mas bingung atau gimana? Sebelum saya melangkah ke topik selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Terlalu cepat saya jelasin? Enggak, Pak. Enggak ya? Bisa diikuti ya? Oke ya. Bisa, Pak. Oke, itu tadi ya. Yang ketiga river intake ya, contoh intake-nya. Yang keempat intake tower ya. Nah, seperti ini hampir sama seperti sistem yang river intake tadi ya. Tetapi di sini ya tidak ada pompanya saja ya. Dia hanya menggunakan valve ya. Berdasarkan ketinggian saja ya. Nah, ini ya. Jadi outletnya ya ke water treatment plant nantinya ya. Seperti itu ya. Nah, ini intake ya. Ini intake yang saya ambil dari PDAM ya, PDAM yang ada di Sekayu nih ya, yang ada di Musi Banyu Asin ya. Jadi intake-nya jauh dari bahu sungai ya. Nah, seperti ini. Ini sungainya di sini kan. Di sini dia ke sini. Kenapa? Karena di sini memang tempat titik yang paling terdalam ya. Nah, seperti itu ya. Jadi di bawah rumah pompa itu nanti biasanya ada semacam trali atau kerang-kerang yang untuk kalau ada sampah plastik, misalkan ada batang kayu ya, itu bisa terhambat untuk ini ya. Tapi kalau kecenderungan ini ya tetap ini ya, kecenderungan dia tetap menghisap ya, dia akan mengotori di sekitar ini ya. Makanya ada ini ya, ada yang besi-besi ini ya. Tujuan itu apa? Menghambat ya. Kalau ada kotor-kotorannya ya, itu akan nempel di sini, tapi harus tetap dibersihkan ya untuk maintenance-nya ya.
Oke, itu ya. Jadi ini beberapa faktor dalam menentukan lokasi intake. Yang pertama, kita harus tahu kualitas dan kuantitas air yang tersedia harus baik ya. Maksudnya begini ya, saya bilang tadi ya, pusri ya, pusri itu sudah bagian mau ini ya, bagian katakanlah airnya paling terjelek ya, karena diilir ya, hujan di hulu diilir ya. Jadi kondisi airnya memang sudah nggak terlalu baik lagi ya. Pengolahannya mungkin memerlukan bahan kimia yang banyak ya untuk mengolah air itu menjadi air yang cocok ya untuk air proses ya. Semakin baik kita mencari titik apa namanya menentukan lokasi suplai air ya, terutama bebas dari pencemaran misalkan ya, itu semakin ringan kerja dari water treatment plant ya. Misalkan tadi ya, saya bilang ya, air danau ya. Air danau itu paling dia asam, kecenderungannya asam ya. Jadi filtrasinya, koagulasinya tidak terlalu banyak menggunakan bahan kimia ya. Kemudian proses filtrasinya, beban filternya ringan ya. Karena apa? Karena memang impuritasnya sedikit ya. Paling nanti dia harus di-adjust ya, di-adjust mungkin kondisinya basah atau asam ya. Nah, itu saja ya. Sehingga apa? Sehingga itu nanti mempengaruhi umur dari pabrik ya, service life dari pabrik itu sendiri ya. Semakin ringan beban dari peralatan itu semakin mudah perawatannya ya. Apa misalkan filter itu ya, filter. Jadi filter itu kalau dia terlalu kotor, dia akan itu tadi ya, dia akan sering dilakukan pencucian ya. Nah, pencucian ini apa? Pertama, dia akan ini ya menghambat proses produksi ya, terhambat kan prosesnya kan, harus karena sering kotor, filternya itu sering dicuci ya. Akibatnya apa? Terhambat proses produksinya, apalagi cuma satu ya, cuma satu apa namanya filternya ya. Jadi belum sempat apa namanya memenuhi air bersihnya, sudah mau habis ya. Akibatnya apa? Terhenti misalkan, bisa terhenti, shutdown tiba-tiba pabriknya akibat dari kurangnya suplai air ya. Jadi kualitas, kuantitas ya. Jadi jumlah air itu diperhitungkan untuk menentukan sumber dari air itu ya. Jadi misalkan kita cari titik air misalnya, tapi pada saat kemarau kering nian, enggak kati air nian. Sungai itu ada yang bisa sampai kering nian ya. Tinggal sedikit airnya ya. Nah, itu tidak baik untuk tempat lokasi intake ya. Jadi carilah lokasi intake yang memang kalau di musim kemarau itu memang tetap ada airnya ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian berlokasi di tempat di mana tidak terdapat arus yang dapat merusak intake. Nah, jadi tidak boleh dia yang memiliki turbulensi yang tinggi ya. Dia mungkin aliran laminer ya. Laminer yang tenang ya. Tadi ya, takutnya merusak dari rumah intake-nya nanti ya. Nah, kemudian kalau terjadi banjir ya. Nah, itu tadi ya, intake-nya itu tidak boleh juga terkontaminasi ya. Kita sudah masang apa namanya pagar ya kiri kanannya, tiba-tiba pada saat flooding pada banjir itu akan terkontaminasi. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, makanya tadi memang diperhitungkan benar ya, pada saat kering, pada saat banjir, pada saat hujan, ya, pada saat apa namanya momen-momen lain ya, momen lain yang bikin suplai air itu berkurang ya, ataupun bertambah. Nah, sebaiknya sedekat mungkin dengan stasiun pemompaan ya. Nah, jadi jangan jauhi go ya. Nah, jangan jauhi go. Apa dia itu artinya? Jangan jauhi go. Jangan jauh gina. Nah, jangan jauh gitu ya. Jangan terlalu jauh ya. Kalau bahasa Palembangnya jangan jauh ego. Ya, itu ya. Jadi sambil bahasa Palembang juga gitu ya, apa ya? Jangan jauh ego ya. Jangan terlalu jauh ya. Stasiun pemompaannya dari sumber itu tadi ya. Jadi minimal dia berada dekat dengan ini supaya apa? Supaya tidak kehilangan tekanan ya. Jadi kalau loss tekanan itu susah ya. Untuk mencapai tekanan itu apalagi terjadi kemasukan oksigen ya. Kapitasi ya istilahnya, kalau dalam pemompaan itu kapitasi. Jadi adanya oksigen terperangkap di dalam pipa ya. Jadi akibatnya apa? Kehilangan tekanan nanti ya. Yang kelima itu lokasi harus dekat dengan water treatment plant. Nah, tadi ya, sudah jelas ya. Jangan water intake-nya di mana ya. WTP-nya di mana ya. Misalkan jaraknya sampai 12 kilo ya. Wah, jauh nih aneh, paling tidak jaraknya tidak terlalu jauh ya. 500 meter atau 1 kilo lah paling jauh ya.
water treatment plant-nya ya. Kalau terlalu jauh ya repot ya nanti ya. Kita harus banyak infrastrukturnya ya, terutama infrastruktur dari pipanya ya. Nah, sebaiknya terletak agak jauh dari bahu sungai. Nah, saya bilang tadi ya. Nah, ini bahu sungai ya. Jauh dia ya. Tujuannya apa? Ada tujuannya ya. Menghindari adanya misalkan tidak sengaja ya, ada yang tangan-tangan iseng ya. Jadi tidak sengaja ya. Tidak sengaja ada ada orang-orang iseng itu melempar sesuatu ya ke daerah intake ya. Atau juga tidak sengaja membuang sesuatu ya, sehingga apa ya daerah lokasi intake itu tercemarkan ya. Akibatnya apa? Sungainya akan air sumbernya itu banyak impuritasnya ya, seperti itu ya. Kemudian pipa inlet ditempatkan di bawah permukaan sungai yang tadi saya bilang tadi ya, untuk mendapatkan air yang lebih dan mencegah masuk benda-benda yang mengapung ya. Nah, jadi benda-benda mengapung ini banyak di sungai, permukaan sungai itu ya. Biarkan si kuning mengapung ya. Peribahasa itu ya. Jadi apalagi di sungai ya, aktivitas biologis itu ya sering ada juga ya. Nah, makanya tadi ya, letak pipa itu di bawah sekali ya. Kalau di atas bahaya ya. Si kuning itu akan terisap bahaya kan. Kalau bayangkan dewek kalau si kuning itu terisap. Nah, itu tadi ya, nanti ada di water treatment itu ada proses desinfektan ya. Jadi pembunuhan bakteri-bakteri ya. Salah satunya itu tadi ya. Kalau ada si kuning itu, nah bahaya itu ya. Jadi membahayakan semuanya ya. Peralatan bahaya ya, manusianya bahaya ya kalau ada kandungan itu ya. Jadi diusahakan pipa inlet itu berada di bawah dasar ini ya, sungai ya. Seperti itu ya. Nah, jadi itulah intake tadi ya. Intake paham? Masalah intake paham? Kalau sebelum saya masuk ke water treatment plan-nya. Intake paham ya? Paham? Paham, Pak. Paham galau ya? Paham galau? Paham semua? Paham galau-galau ya? Paham, Pak. Iya, paham galau-galau ya. Oke, terima kasih ya. Yang kedua, step kedua itu untuk mendapatkan air bersih ya, itu dari intake masuk ke water treatment plant (WTP) ya. Jadi water treatment plant atau instalasi pengolahan air atau IPA ya, itu tempat ya yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku seperti ini ya. Air baku menjadi air bersih ya. Mengolah air dari kualitas air baku influennya ya terkontaminasi untuk mendapat perawatan kualitas air yang diinginkan ya. Jadi air yang diinginkan ini nanti sesuai dengan pabriknya masing-masing ya. Apakah misalkan di pabrik itu kan ada prosesnya hanya sebatas menghilangkan kandungan ion bermuatan positif saja ya, Ca sama Mg saja. Sedangkan untuk yang ion bermuatan negatif tidak dihilangkan ya. Karena apa? Karena mungkin di pabriknya tidak ada proses pembangkitan tenaga listrik ya. Tidak ada turbinnya jadi ya. Tapi biasanya kalau untuk turbin biasanya itu harus dihilangkan yang bermuatan negatif itu ya. Kation dan anion ya. Jadi tujuan kita untuk mencapai air bersih ini ya, bagaimana caranya? Ya. Nah ini yang pertama. Adapun urutan dari proses instalasi pengolahan air bersih itu, yang pertama itu proses koagulasi. Jadi proses koagulasi dalam water treatment plant itu dilakukan proses destabilisasi partikel koloid, ya. Karena pada dasar sumber air baku itu berbentuk koloid dengan berbagai koloid yang terkandung di dalamnya. Tujuan proses ini adalah untuk memisahkan air dengan pengotor yang terlarut di dalam air, ya. Jadi memisahkan air dengan pengotor yang terlarut dalam air. Proses destabilisasi ini itu dapat dilakukan dengan penambahan bahan kimia. Nah, itu kata kuncinya ya. Proses koagulasi itu proses penambahan bahan kimia, disebut koagulan ya. Nah, bahan kimia ini itu dilakukan secara fisik dengan cara apa? Dengan cara setelah ditambahkan di bahan kimianya, itu dilakukan pengadukan cepat ya. Kenapa dikatakan pengadukan cepatnya? Karena proses koagulasi ini berlangsung sekitar 30-40 detik ya. Paling 1 menit ya. Jadi sangat cepat ya. Tujuannya untuk apa?
Tujuannya untuk untuk mendestabilisasikan partikel koloid, ya. Nah, seperti ini ya. Jadi keunggulan apa yang bisa digunakan untuk ini ya, pada saat proses koagulasi ini ya. Yang pertama itu yang sering digunakan itu tawas ya, mungkin sering dengar tawas atau aluminium sulfat ya. Jadi tawas ini itu yang paling murah ya, koagulan yang paling sering digunakan ya. Ada lagi koagulan lain ada ya, ada jenis ferrous chloride, ada jenis PAC ya, polyaluminium chloride ya, ada juga ferrosulfit ya atau sulfat, kemudian natrium sodium aluminat ya. Nah itu macam-macam dari koagulan ya, tetapi yang sering digunakan dalam industri itu tawas ya, di PDAM juga menggunakan tawas ya. Sifat dari tawas ini apabila kontak atau bereaksi dengan air dia akan cenderung pH-nya akan turun ya. pH-nya akan turun. Kemudian dia akan mengikat, mendestabilisasikan koloidal tadi ya. Nah, proses perubahan cairan atau larutan menjadi gumpalan-gumpalan balik secara keseluruhan maupun sebagian itu namanya proses koagulasi ya. Penambahan koagulan dan pengaduan cepat agar terjadi destabilisasi koloid untuk membentuk vlog ya. Nah, seperti ini ya. Jadi begitu diinjeksikan ditambahkan koagulan tadi, aluminium sulfat atau tawas ya. Itu koloidal atau suspensi solid itu akan seperti ini ya. Dia akan menjadi vlog. Nah, ini ya. Seperti ini ya. Jadi terjadi penggumpalan ya. Gumpalan-gumpalan. Ah, bagaimana penggumpalan itu ya? Jadi dengan melarutkan koagulan ya, dengan cara kita diaduk cepat, dia akan meratakan koagulan dalam air ya, dan akan menghasilkan partikel halus sebagai inti koagulan. Jadi ada microvlog namanya ya, microvlog yang nanti akan menjadi macrovlog selanjutnya ya. Nah, itu proses koagulasi tadi ya. Jadi koagulan dengan partikel koloidalnya yang netral itu menjadi partikel koloid ya, yang bergabung yang melakukan proses destabilisasi partikel menjadi nanti akan microvlog ya. Ini tadi ya. Nah, ini ya. Ini sudah bergabung dia malah bentuk vlog nih malah sudah ya. Kalau microvlog itu gabungan dari tadi ya, dari koloidal tadi ya, menjadi vlog ya. Nah, faktor-faktor memproses proses koagulasi itu pertama suhu air ya. Jadi kalau suhu airnya tinggi, dia tidak akan terjadi koagulasi ya. Dia akan malah koloidal itu semakin pecah ya, bukan merapat ya. Proses koagulasi itu ya. Kemudian derajat keasaman ya, pH ya. pH mempengaruhi ya jenis koagulan. Nah, jenis koagulan ini tergantung dari raw waternya. Jadi untuk melakukan koagulasi biasanya ada uji laboratorium ya. Uji laboratorium itu menggunakan jar test ya. Jadi ada peralatan jar test ya. Air bakunya ya dilakukan berapa dosis yang digunakan. Kita lihat nanti ya pada saat pengadukan mana yang vlog yang paling baik ya. Nah, makanya beda-beda nanti ya. Jadi beda-beda untuk jenis koagulannya ya. Jadi tapi yang sering digunakan itu tadi tawas ya, aluminium sulfat tadi ya. Jadi sebelum dilakukan di water treatment plant ya, masuk ke water treatment plant, air intake tadi dilakukan jar test namanya, uji uji dosis koagulan ya. Namanya jar test ya. Jadi ada prosedurnya uji jar test tadi ya. Jadi bagaimana kita menentukan dosis bahan kimia yang digunakan untuk proses koagulasi ini ya. Jadi tidak sembarangan ya, misalkan tawasnya sembarangan ini enggak ya. Kita lakukan uji awal dulu, menentukan dosis bagaimana dosis koagulan itu ya. Jadi masing-masing koagulan beda nanti ya. Jadi ada berapa macam tadi jenis koagulan tadi ya. Jadi untuk tawas mungkin dosis optimumnya seperti ini 75 sampai 250 ppm ya. Tapi yang untuk ini ferrichloride 35 sampai 150 ppm. Ini range-nya semua ya. Kenapa dibuat range seperti ini? Tergantung dari kondisi raw water ya. Jadi kalau raw waternya dalam kasat mata kelihatan jernih atau apa, mungkin dosisnya rendah ya. Tapi kalau dia keruh seperti air susu misalnya, nah dosisnya mungkin dinaikkan ya. Jadi setiap saat, setiap waktu, setiap detik itu memang air baku harus dikontrol ya. Karena sempat terjadi losing ya.
impurities itu lolos, nah itu berbahaya benar ya. Rusak sekaset ya, kantong pelemang rusak sekaset ya. Jadi akibat dari kelalaian ya, rusak sekaset ya, akibat nila setitik ya. Nah, siapa ada nama nila, katik nama nila sini. Jadi kalau nila itu sering disalah ke ya. Akibat nila setitik rusak susu sebelanga ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu tadi ya. Dosisnya harus optimum ya. Jadi kalau optimum ini melihat kondisi operasinya, kondisi raw waternya, begitu ya. Kecepatan pengadukan, nah itu pengaruh ya. Kecepatan pengadukan itu mempengaruhi proses koagulasi ya. Pada saat diteteskan koagulan ya, tawas ataupun apa ya, itu harus dilakukan pengadukan cepat ya untuk proses koagulasi ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya partikel-partikel itu mengalami destabilisasi partikel ya. Dia cenderung akan merapat nantinya ya. Nah, seperti itu ya. Alkalinitas ya. Alkalinitas itu cenderung ke sifat asam basanya ya. Jadi adanya tambahan dari bahan kimianya ya. Nah, setelah proses koagulasi tadi ya, itu terjadi proses flokulasi. Nah, jadi ketika terbentuk flok ya, floknya itu flok kecil ya. Flok kecil ini akan terjadi proses flokulasi, di mana flok-flok kecil tadi akan menjadi satu, menjadi flok-flok besar ya, makroflok ya, dari mikro ke makroflok. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan pengadukan lambat, slow mixing ya, slow mixing ya. Kalau mixing itu, kalau bahasa Palembangnya apa mixing? BAB ya, mixing itu ya. Nah ya, slow mixing ya. Jadi agak ini ya, slow mixing ini pengadukan lambat ya maksudnya. Kalau bahasa Palembang mixing itu BAB ya. Di mana air di sini harus tenang ya. Jadi pengadukan lambat ya. Nah, nanti seperti ya. Ini tujuannya untuk meningkatkan efisiensi ya. Itu supaya flok-flok terbentuk itu semakin besar ya. Nah, ini proses penggabungan besar inti flok itu ya. Jadi tahapannya tahap destabilisasi partikel koloid ya. Kemudian tahap pembentukan mikroflok. Jadi yang tadi ya. Koloid tadi, suspensi solid tadi ya. Suspensi solid ya yang kelihatan keruh tadi ya, itu partikel-partikelnya dari stabil menjadi destabilisasikan. Supaya untuk apa? Supaya dia bisa membentuk mikroflok tadi ya. Pada tahap membentuk mikroflok, flok itu terjadi kecil-kecil ya. Nah, setelah terjadi pembentukan mikroflok, itu pada saat pengadukan cepat ya, rapid mixing ya. Jadi pada tahap ketiga itu dilakukan penggabungan mikroflok ya. Penggabungan mikroflok inilah proses flokulasi ya, flokulasi dengan pengadukan slow mixing tadi ya, ya. Jadi disitulah akan terjadi tahapan pembentukan makroflok. Jadi flok-flok yang kecil akan menjadi besar ya. Nah, flok-flok yang besar inilah ya yang akan nantinya akan turun ke bawah ya, berdasarkan gaya gravitasi dia akan turun ke bawah membentuk sedimentasi ya. Jadi flok-flok kecil masih dia akan mengambang di atas, tetapi tidak di atas sekali ya. Dia tidak tersuspensi ya, beda ya. Flok dengan suspensi itu beda. Kalau suspensi itu nanti cenderung dia keruh ya. Tapi kalau sudah flok-flok, dia sudah ada sinar yang masuk ya. Turbidity-nya akan berkurang ya. Berkurang, tapi flok-flok ini lebih besar lagi dari suspensi tadi ya. Kalau suspensi ya, keruh airnya seperti itu ya, keruh. Butek, atau memangnya keruh. Itu akan membentuk mikroflok. Nah, kalau sudah terbentuk mikroflok, dia akan sinar itu akan masuk ya, sinar begitu ya. Jadi turbidity itu hubungannya dengan sinar matahari yang masuk ya, atau pancaran sinar yang masuk. Semakin banyak sinar yang masuk, itu turbidity-nya semakin kecil. Nah, seperti itu ya. Bagaimana mengukur turbidity itu ya. Jadi semakin itu prinsip kerja turbidity itu ya, semakin banyak sinar yang masuk, maka semakin kecil juga turbidity-nya ya. Kemudian tahapan pembentukan makroflok, jadi dari mikroflok ke makroflok. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini ya. Dari kondisi yang stable ditambah keogulan ya, dia akan destabilisasi ya. Nah, maka akan suspensi solid ini akan merapat ya. Merapat seperti ini dengan pengadukan cepat. Rapid mixing ya. Kemudian dari rapid mixing ini dilakukan slow mixing ya. Slow mixing tadi ya. Nah, ini proses rapid mixing itu saya bilang tadi di bawah 1 second ya. Cepat ya. Jadi ya. Sudah terbentuk dia, flok-floknya ya.
mikrovlog ya, dia akan menjadi agregat ya. Agregat vlog ya, vlog besar ya, besar. Dia akan berat. Berat itu akan mengendap. Terjadi sedimentasi nantinya ya. Jadi pembentukan vlog-vlog besar tadi ya. Nah, ini ya. Ini contoh di water basin ya. Jadi proses WTP itu nanti ada basin ya, ada dia bentuk ini clarifier ya. Ini contohnya seperti basin IPA ya, ini. Nah, ini koagulasi ya. Jadi begitu ditambahkan koagulan ya. Nah, dia akan dengan rapid mixing ya, dia akan membentuk vlog-vlog ya. Vlog-vlog ya, tetapi vlog-vlognya masih berada di ini ya, 3/4 badan ini ya, badan peralatan ini ya. Nah, kemudian dengan slow mixing ya, vlog flocculation, dia akan membentuk vlog-vlog yang lebih besar. Nah, vlog-vlog besarnya akan terjadi sedimentasi ya. Sedimentasi, airnya akan tetap di bagian atas ya. Vlog-vlognya akan di bagian bawah ya. Gitu. Nah, ini ya. Jadi ada perputaran ini clarifier ya. Clarifier itu peralatan yang digunakan untuk memisahkan antara vlog dengan air ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini. Jadi ketika vlog-vlog kecil itu ya dilakukan pengadukan lambat di sini ya, dia akan mengendap ke bawah ya, mengendap ke bawah. Ini airnya yang sudah bebas dari vlog tadi ya, dia akan menuju ke filtrasi ya. Nah, seperti ini ya. Jadi pengadukan cepat, pengadukan lambat. Nah, ini ya, dia akan ya di clarifier ini ya, dia akan tertimbun ya, mengalami sedimentasi ya. Nah, jadi lumpur-lumpur itu akan mengendap ke bagian bawah secara gravitasi ya. Nah, air yang jernih ini akan masuk ke proses filtrasi ya. Nah, itulah proses dari flocculasi ya. Selanjutnya sedimentasi ya. Jadi akibat dari proses koagulasi dan flocculasi itu akan terbentuk sedimentasi ya. Nah, sedimentasi ini ya. Oke. Proses sedimentasi ini menggunakan prinsip berat jenis ya. Jadi massa jenisnya, berat jenisnya. Dan proses sedimentasi dalam water treatment plant atau instalasi pengolahan air itu berfungsi mengendapkan partikel-partikel koloid ya yang sudah destabilisasikan oleh proses sebelumnya ya. Partikel koloid lebih besar berat jenisnya daripada air. Jadi partikel yang lebih berat akan ke bawah ya. Jadi prinsip gaya gravitasi ya. Koloidal yang sudah berbentuk vlog-vlog yang besar itu akan berada bagian bawah ya. Nah, pada masa kini proses koagulasi dan flocculasi dalam sedimentasi water treatment plant atau IPA itu ada yang dibuat tergabung menjadi sebuah proses yang disebut acelerator ya. Jadi maksudnya begini ya, proses koagulasi dan flocculasi tadi ini tadi nah ya, digabung jadi satu ya. Kalau tadi ada yang proses basin, dia dipisah ya. Jadi IPA-nya, instalasi pengolahan airnya berbentuk basin, basin itu berbentuk seperti kolam-kolam ya. Nah, kalau seperti ini clarifier, dia menjadi satu ya. Proses koagulasi dan flocculasi itu dilakukan berbarengan ya. Berbarengan, akibatnya apa tadi ya? Dia akan menjadi satu buah proses namanya ya. Dinamakan akselerasi ya, akselerator ya. Nah, itu mempercepat proses terbentuknya filter water ya. Jadi sedimentasi tadi ya. Nah, sedimentasi akan mengalir di bawah ya. Dia akan ke bagian bawah ya, itu akan diambil ya. Diambil biasanya dijadikan urukan ya, sebagai uruk atau tanah timbunan tadi ya. Atau juga bisa dimanfaatkan lain ya. Nah, ini jadi ketika ini tadi ya, dari proses flocculasi ya, dia akan ke bagian atas ya. Bagian atas ya. Nah, ini akan melakukan mixing ya, mixing secara slow ya. Secara lambat itu padatannya akan mengumpul di bagian dasar ini ya, bagian dasar. Sementara air bersihnya akan mengalir di sini ya. Nah, yang menggunakan clarifier ini ya. Air bersihnya akan mengalir seperti kanal-kanal seperti ini ya. Seperti ini ya. Nah, ini ya. Jadi adakah kemungkinan koloidal itu atau vlog-vlognya akan terikutkan? Ada ya. Makanya setelah ini itu dilakukan proses filtrasi ya. Jadi memang benar-benar bebas dari vlog tadi ya. Nah, pada saat makanya perputaran ini dilakukan slow, tapi kalau dia perputarannya dilakukan secara cepat, maka vlog-vlog itu akan stabil lagi ya. Tidak stabil ya. Jadi akan terpecah dia ya.
maka dia akan apa? Dia akan itu tadi ya, naik ke atas permukaan. Akibatnya apa? Terikutan ke air yang sudah bebas dari suspensi tadi ya. Nah, ini dia mengalami seperti ini, overflow ya, sifatnya cara kerjanya dia overflow ya. Jadi ketika air masuk ya sini ke bagian atas, nah dia akan ini tadi ya, overflow. Overflow itu apa? Dia secara otomatis ya mengalir karena ada limpahan ya, melimpah jadi. Kalau bak kamar mandi melimpah, nah itu overflow namanya ya. Melimpah, dia seperti itu kerjanya ya. Begitu ada tekanan ya, adanya laju alir yang bertambah ya, menyebabkan dia akan apa? Naik ya. Secara otomatis dia akan naik, itu hanya air saja diharapkan ya. Kemudian kalau masih ada tadi saya bilang tadi, koloidal yang atau vlog-vlog yang terikutkan, maka dilakukan proses filtrasi ya. Jadi tadi ada proses apa pertama tadi? Proses koagulasi ya, flokulasi, kemudian sedimentasi dan filtrasi ya. Nah, di proses filtrasi ini itu bertujuan kalau masih ada ya vlog-vlog yang terikutkan ya. Nah, dalam proses itu tidak ada 100% murni bisa ini ya, bisa apa namanya? Bisa terselesaikan ya. Pasti apa namanya? Masih ada vlog-vlog yang ini ya, vlog-vlog yang terikutkan ya. Nah, itulah untuk mengatasinya itu ditambahkan filtrasi ya. Filtrasi itu dengan beberapa media. Nanti silakan kalian pelajari medianya ya, sebagai tugas kalian bisa ya. Nanti setelah ini saya akan ada kasih tugas ya. Filtrasi ya. Di mana filtrasi itu terdapat media penyaringnya ya. Nah, bisa menggunakan filtrasi saringan filter sand ya, atau dinamakan filter pasir namanya. Bisa juga menggunakan teknologi membran ya. Teknologi membran ini apa namanya biasanya digunakan untuk ini ya, untuk memisahkan partikel ataupun lebih cenderung ke ini ya, cenderung untuk kelarutan logam ya, karena kalau untuk sekedar padatan yang tersuspensi sangat mahal ya. Yang kalau ideal saja cukup filter pasir saja ya. Tetapi kalau ada kelarutan logam ya, itu biasanya dihybridkan ya dengan RO ya. Biasanya setelah proses filter water ya. Jadi setelah filter water ini nanti ada proses lagi ya, tersendiri dia ya. Nah, seperti ini ya. Ini salah satu contoh filter pasir, sand filter ya. Jadi air yang dari tadi ya, yang dari clarifier atau yang dari proses sedimentasi tadi ya, itu akan mengalir ke proses ini ya, filtrasi ya. Nah, seperti ini ya. Jadi dari ada apa namanya batu baranya, antrasit, golongan antrasit ya. Ada pasir, ada batu-batunya ya di sini ya. Jadi diharapkan nanti air yang keluar ini memang benar-benar air yang bebas dari vlog ya. Kalau masih ada ikutan tadi. Nah, ini kalau dia tangki ya. Inlet antrasit ya, pasir silika juga yang ukuran kecil besar ya. Benang gravel ya, batu-batuan. Ini keluar ya. Nah, biasanya di bagian bawah apa namanya filter ini ada strainer. Strainer itu sama seperti saringan ya. Jadi untuk apa? Supaya pada saat proses pencucian atau backwash itu apa namanya isian ini tidak akan keluar ya. Tujuannya itu ya. Nah, maka di sini ada strainer semua ya. Yang inlet ini ada strainer semua ya. Nah, ini sistem kalau filternya terjadi kotor ya. Kotor itu maka terjadi pencucian nanti ya. Jadi filter itu tidak ini ya, tidak melakukan proses secara normal terus ya. Pada saat dia kotor itu harus dilakukan pencucian ya. Nah, pencucian itu biasanya dilakukan pencucian secara balik ya. Aliran balik atau backwash ya. Nanti silakan kalian pelajari alirannya ya. Jadi kalau dia ini posisi kalau dia operasi normal ya pada saat penyaringan ya. Jadi di pabrik itu rata-rata seperti ini ya. Dia menggunakan sistem backwash semua ya. Jadi kenapa? Karena supaya perawatannya mudah ya. Ini salah satunya menggunakan apa namanya beberapa valve. Ada juga yang menggunakan satu dia ya, one way hollow valves ya. Jadi proses operasi, proses pencucian, proses pembilasan itu dilakukan satu valve ya. Namanya one way hollow valve. Nanti silakanlah kalian apa namanya belajar lebih dalam ya, gitu ya. Untuk yang sistem backwash ini sama seperti ini ya. Kalau lihat dari ini ya,
Jadi ini air yang berasal dari sedimentasi tadi masuk ya, masuk dari bagian atas ya. Jadi melakukan filtrasi ya. Karbon aktif ini salah satunya untuk menghilangkan bau ya. Nah, jadi kalau ada bau itu bisa diserap melalui karbon aktif ya. Jadi pasir silika ada gravelnya ya, gravel batu-batuan ya. Nah, ini akan keluar di bagian bawah ya. Bagian bawah ini ditutup ya posisinya. Ditutup, dia akan keluar ke sini ya. Ini akan ke ini sudah apa? Ini bisa masuk ke tangki air ya atau reservoir ya nantinya ya. Nah, tapi pada saat dia kotor ini ya, itu dilakukan pencucian balik seperti ini ya. Namanya backwash ya. Pencucian balik itu dari ini ya. Jadi dari sini ya, ini ditutup ya. Dia akan ini tidak dibuka ya. Dia akan dari sini ya. Dari sini ya, ini ditutup ya. Ini air akan masuk dari bagian bawah ya. Dari bagian bawah dia akan membongkar ini tadi ya. Kalau ada vlog-vlog ataupun koloidal ataupun suspensi yang terikutkan tadi ya, dia akan dicuci ya. Nah, dicuci, dia akan keluar ke sewer nantinya ya. Seperti itu ya. Nah, silakan dipelajari nanti ya. Kemudian setelah melakukan filtrasi ya, itu airnya masih mengandung tadi kandungan ini ya, bakteri tadi ya, yang saya bilang tadi ya, si kuning mengambang tadi ya, adanya bakteri E. coli biasanya ya. Nah, biasanya itu sebelum didistribusikan ya, itu dilakukan disinfeksi ya. Dengan cara apa? Dengan cara penambahan kaporit ya. Kalau biasanya digunakan itu kaporit paling murah ya, atau gas klorin ya, gas klor ya biasanya, atau ozonisasi atau UV ya. Itu tapi sudah apa namanya teknologi tingginya yang terlalu mahal ya. Biasanya menggunakan kaporit ya. Nah, seperti ini ya. Jadi penginjeksian itu setelah filter ya. Nah, seperti ini gas klorin ya. Itu proses desinfeksi ya. Nah, setelah apa namanya proses koagulasi ya, flokulasi, sedimentasi ya, filtrasi ya, kemudian desinfeksi ya atau penghilangan bakteri tadi, itu masuk ke unit reservoir. Apa itu reservoir? Reservoir itu salah satu unit tempat penyimpanan air ya. Jadi air yang sudah melalui proses koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi itu akan dikumpulkan ke unit reservoir atau tank, water tank ya. Jadi tempat apa namanya penampungan air ya sebelum didistribusikan. Nah, ini contoh-contoh water tank ya. Jadi ada yang di bawah tanah seperti ini ya. Bawah tanah jadi tidak kelihatan ya. Di posisi water tanknya ada seperti ini ya. Jadi tangkinya seperti ini, reservoirnya ada juga seperti ini, memanfaatkan gravitasi ya. Nantinya itu ini ya, tidak perlu pompa nanti ya. Biasanya zaman ini, zaman Belanda dulu menggunakan ini ya. Nah itu ya. Nah ini secara umum proses water treatment tadi ya. Jadi ini air baku ya. Ada proses koagulasi di bak koagulasi ya dengan pengadukan cepat tadi ya. Tapi ini kalau menggunakan basin seperti ini dia, nah tidak melakukan pengadukan dia. Tetapi yang tadi karena ada turbulensi ya, dia akan mengalami pengadukan. Jadi proses mixing itu bisa dilakukan dengan kecepatan itu ya, kecepatan dari laju alir dari air itu ya. Tapi ada juga yang menggunakan peralatan mixing tadi ya, pengaduk ya. Nah, ini bak koagulasi flokulasi ya. Kemudian ada bak sedimentasi ya. Nah, bak sedimentasi jadi lumpurnya itu akan dikumpulkan ya. Di apa namanya ditimbunkan ke biasanya digunakan untuk landfill ya. Nah, ini air bersihnya difiltrasi masuk ke reservoir menjadi air filter ya. Filtrasi yang siap digunakan. Nah, ini contoh juga ya. Jadi raw water yang dari intake tadi ya, itu diinjeksi koagulan ya. Proses koagulasi dengan rapid mixing ya. Flokulasi slow ya. Jadi vlog yang kecil jadi vlog besar ya. Jadi vlog besar yang kecil tadi akan mengendap ya, mengendap menjadi sedimentasi, proses sedimentasinya ya. Air yang bersih tadi ya, yang walaupun masih ada vlog-vlog kecilnya itu akan disaring kembali ya di proses filtrasi ya. Nah, proses filtrasi kemudian diinjeksikan desinfektan ya. Desinfektan tadi bisa menggunakan klorin, kaporit ya. Proses menggunakan sinar UV bisa juga ya. Kemudian kalau sudah itu bisa siap disimpan di reservoir ya, atau siap didistribusikan ke proses air proses. Nah, air proses akan diolah lagi ya.
ke domestik sudah bisa digunakan ya sebagai air bersih ya. Jadi untuk mandi, untuk bilas-bilas ya, untuk pencucian, peralatan bisa digunakan ini ya. Oke. Saya rasa cukup itu ya. Terima kasih ya untuk materi hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Materi ini akan saya share ke ini apa namanya? Ke di siswa kalian semua ya. Silakan kalau memang ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Ada pertanyaan? Paham Izin bertanya, maksudnya? Pak. Oh, boleh, silakan Nurwadina. Tadi ada Pak di slide, kayaknya slide ketiga Ya. terakhir, 3 terakhir ya. yang ada air itu, Pak. Oke, bentar ya. Saya share dulu ya. Ya, Pak. Yang ini? Di atas lagi, Pak. Oke. Yang di mana tadi ya? Sedimentasi apa ya? Materi ini akan saya share ya. Belum saya share di ini ya. Di spadanya belum ya. Nanti saya share. Nah, ini Pak, ini. Ya, Ini? di sedimentasi. Oh, ini ya. Ini ya. Yang ada gambar tadi. Ini. Yang slide 29. Nah, oke, ini. Yang ini? Ya. Bentar ya, ini ya. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Yang ini kan Pak, ini kan bentuknya agak segitiga terbalik. Ya. Nah, itu tujuannya apa, Pak? Apa nggak bisa kita buat lurus saja kayak di bendungan gitu? Yang mana? Yang ini ya? Yang ini ya? Iya, Pak. Nah, ini ya. Jadi kalau dia bentuknya apa namanya? Ke atas ya? Itu maksudnya. Jadi ini merupakan channel namanya, channel ya. Channel itu apa ya? Jadi channel itu ini sudah apa namanya? Bentuk segitiga ini ya. Ini ada hitungan semua ini ya. Nah, ini ya channel ini, channeling ya. Channeling itu tempat air mengalir ya. Nah, seperti ini segitiga, yang seperti segitiga terbalik ya. Bagaimana kalau bentuknya bulat-bulat ya, misalnya bulat-bulat seperti itu ya. Bulat ya. Nah, bulat-bulat itu nanti tidak bisa menghalau deh ya. Maksud saya dengan laju channeling seperti ini ya, itu mempengaruhi laju alir ini ya. Ya, itu sudah dilakukan penelitian ya. Rata-rata atau penggunaannya itu masih menggunakan seperti ini ya. Nah, ini tujuannya apa? Supaya alirnya mengalir tidak terlalu deras ya. Itu tujuan pertama ya. Melakukan channeling seperti ini ya. Ini banyak ya di sekeliling ini ya. Nah, saya lihat ini. Nah, ini ya. Ini sekeliling ini itu ya. Itu semuanya seperti itu bentuknya ya. Nah, ya di sini ya. Nah, ya, sekeliling ini ya. Nanti seperti itu ya. Ini clarifiernya ya. Nah, tujuan untuk apa tadi? Untuk overflow tadi ya. Kalau dia rata, ya nggak ada bentuk segitiga itu atau mana ya, dia akan ini apa namanya kecenderungannya dia akan cepat ya alirannya ya. Padahal kita perlu ini ya mengatur apa namanya laju alir dari air itu ya untuk menuju proses apa namanya kefiltrasi ya. Nah, itu tujuannya juga mengatur aliran ini tadi, aliran airnya ya. Kalau terlalu cepat nanti apa namanya filtrasi itu akan terbebani dengan volumenya ya. Akibatnya apa? Akibatnya apa nanti? Nanti akan terjadi apa namanya overtekanan ya. Akibatnya apa? Dia akan menekan ke segala arah. Dia akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi rembesan biasanya seperti itu ya. Nah, ini berhubungan dengan ini apa namanya? Berhubungan dengan apa namanya? Engineering ya atau proses pembuatannya ya. Jadi speknya ini sudah disesuaikan nantinya ya. Begitu kali masuknya? Bisa dipahami kali? Bisa, Pak. Ya. Jadi ini sebenarnya tujuannya untuk mengalirkan air ya. Mengalirkan air seperti kanal-kanal itu ya. Kanal-kanal ya. Ada juga dia yang seperti waduk, pernah lihat ya? Waduk itu kan ini ya, sama semua dia ya. Satu alirannya ya. Ya.
Ini kan ini dipisah malah ya, dipisah ya. Tujuannya tadi apa? Tujuannya tadi ini tadi ya, supaya vlognya itu tidak terangkat semuanya ya. Jadi kalau ada terjadi apa namanya tekanan yang berlebih, akibatnya kalau ini ya, kalau ini semuanya rata ya, nah akibatnya apa? Aliran air itu kan kuat ya, tekanan ke bawahnya itu akan kuat. Akibatnya apa? Nanti vlog-vlog yang ada di sini ya, yang di bawah ini akan terikutkan. Nah itu dikhawatirkan ya. Makanya dipasang kanal seperti ini ya, penahan airnya. Jadi walaupun nanti ada vlog-vlog yang terikutkan ya, tetapi kalau ini dipotong atau bentuknya beda ya, wear ini ya, itu akan ini ya, tekanannya akan beda nanti ya, kan hambatannya tidak ada hambatannya. Akibatnya apa? Aliran air itu akan ini ya, akan semakin besar ya, tekanannya besar, dia akan itu mempengaruhi vlog-vlog yang ada di sini tadi. Dia vlog ini akan destabilisasinya akan ini berkurang ya, akibat putaran tadi ya, akibat adanya tekanan ke atas tadi ya, dia akan buyar, makanya vlog-vlognya akan banyak nanti ya. Ditakutkan apa? Kalau banyak vlognya, beban dari filtrasi ini akan besar ya. Akibatnya apa tadi saya bilang? Filtrasi itu akan selalu mengalami pencucian ya. Nah itu ya, salah satunya seperti itu ya tujuannya ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Makasih ya Nurwanda, Nurwadina. Masih ada Ya pertanyaan? Pak, terima kasih kembali. Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan Karina. Tadi kan dari kata Bapak kan kalau proses pemurnian air untuk industri rumah itu kan pakai tawas ya, Pak, tadi. Ya, bisa menggunakan tawas ya sebagai keunggulannya ya. Nah, Tawas kalau atau untuk industri yang lain itu nanti kita bisa menentukan keunggulan dan flekulan yang cocok per industri itu dengan karakteristik yang bagaimana, Pak? Contohnya kalau semuanya pabrik gula itu keunggulan kan beda ya? keunggulannya biasanya pakai PAC, aluminium klorid, iya PAC. ya. Iya. Jadi gini Nah ya. itu bagaimana Pak kita menentukan? Terima Saya bilang kasih. tadi ya, sebelum melakukan apa namanya diaplikasikan ke apa namanya water treatment plant, itu biasanya dilakukan jar test ya. Jadi proses apa namanya skala lab ya. Jadi jar test itu kita mengambil sampel dari raw water ya, itu dilakukan uji ya, uji untuk apa namanya keunggulan ya. Jadi masing-masing air water itu memiliki karakteristik yang berbeda ya. Jadi kecocokan juga terhadap proses koagulasi dan flokkulasi itu bisa kita lihat pada saat proses jar test ya. Jadi masing-masing koagulan itu memiliki apa namanya memiliki kehandalan masing-masing ya. Jadi terhadap melakukan proses koagulasi. Jadi saya nggak bisa lihat dari warnanya, oh ini menggunakan PAC, oh ini menggunakan tawas ataupun aluminium sulfat, atau ini menggunakan ferrous sulfat. Tidak bisa seperti itu ya. Jadi kita terputus tadi ya. Bisa dengar suara saya? Terputus tadi. Tes. Tes. Putus tadi ya, sorry ya. Bisa dengar suara saya sekarang? Bisa, Pak. Siapa ya? Bisa Pak. Tadi sampai mana tadi? Saya lupa tadi. Cepat lupa saya ini. Oh itu tadi ya, mengenai pemilihan keunggulan tadi ya. Nah, jadi faktor karakteristik dari raw water ya. Itu saya belum tampilkan ya, bagaimana yang harusnya bagaimana ya. Jadi raw waternya bagaimana kondisi awalnya, kondisi akhirnya setelah jadi filter water bagaimana ya. Tadi saya sempat tampilkan ya. Tapi silakan kalian nanti lihat sendiri ya kondisi dari parameter air itu sendiri ya, dari raw water ke filter water ya. Jadi pemilihan apa namanya keunggulan tadi ya, itu memang
berpengaruh terhadap ini ya, berpengaruh pertama